kerangka kepala manusia orang Indonesia yang dia jual. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita mau bahas kasus yang lagi gempar-gemparnya. Ini baru kejadian minggu lalu, tepatnya di Pennsylvania, Amerika. Tentang apa itu? Kenapa dibahas? Menarik. Soalnya ada sangkut pautnya dengan Indonesia. Jadi ceritanya ada seorang warga negara Amerika. Dia menjual kerangka-kerangka manusia dan hewan terang-terangan secara online. Yes, kalian ingat, terang-terangan online. Jadi pria yang sedang lagi hits, lagi jadi objek pembicaraan saat ini bernama Jonathan Gerlach. Dia berusia 34 tahun, tinggal di kota Ephrata, letaknya di Lancaster County, dan lokasi itu termasuk ke negara bagian Pennsylvania, Amerika. Nah, Jonathan Gerlach ini tertangkap pada hari Selasa malam tanggal 6 Januari di area pemakaman Mount Moriah, Philadelphia. Dia sedang melakukan aksi pencurian sisa jasad-jasad manusia dengan menggunakan linggis dan obeng. Saat terciduk, kepolisian mendapati tas berada di sampingnya. Isinya itu kerangka manusia, tulang belulang manusia, dan juga ditemukan jenazah anak-anak, kerangka manusia yang lain juga di dalam mobilnya. Kemudian, polisi negara bagian Pennsylvania juga menggeledah rumahnya. Dan yang lebih mengerikan, mereka menemukan mayat-mayat utuh yang tergantung di langit-langit basement rumahnya. What are police saying? Well, Jason, police think that Jonathan Gerlach was selling at least some of those human remains online. Investigators say he had collected a trove of human skulls, skeletons, and bones, including full corpses hanging from his basement ceiling. Polisi bilang kalau kerangka-kerangka tersebut itu sebagian udah dipajang sama dia, sisanya dimasukin ke dalam box. Dan polisi juga menelusuri, dia menggunakan gudang penyimpanan, storage gitu, yang terpisah. Biasanya itu di Amerika biasanya suka punya storage gitu. Dia menyewa itu untuk menyimpan beberapa mayat di loker tersebut. Laporan lain juga mengatakan di rumah Jonathan Gerlach ditemukan ratusan kerangka manusia, tulang belulang manusia, bahkan anak-anak, dan kerangka hewan. Polisi menemukan ada kerangka yang masih terpasang alat pacu jantungnya. Lebih parah lagi, Jonathan Gerlach mencuri kerangka manusia yang sudah berumur 200 tahun. Mati orang. Nah, si Jonathan Gerlach ini membobol puluhan mausoleum, kubah pemakaman bawah tanah, dengan menggunakan linggis dan obeng. Hasil dari investigasi, ada beberapa lokasi pemakaman yang ya pastilah karena dipaksa, batu batanya udah pindah, udah pecah, udah kemana-mana, karena kan ada kerusakan secara dipaksa gitu. Dan yang lebih mirisnya, mungkin gak kebayang sih betapa sedihnya keluarga yang diambil mayatnya, lalu diambil, diperdagangkan secara online.
terang-terangan pula online-nya di FB dan Anybody IG. find that, we think that, we're gonna rest in Kebayang nggak tuh? peace and be okay there. And I mean, it's their landing space of their Nggak habis body, pikir not sama their nih soul. orang. So there's peace in that. Penyidik menggali informasi dari beberapa tempat pemakaman dan menemukan ada laporan pemberi informasi yang memberikan pernyataan kepada kepolisian bahwa ia menemukan sebagian mayat yang terurai tergantung di basement rumahnya Jonathan Gerlach. Dari laporan tersebut, ia juga menyatakan kalau si Jonathan ini menghilang beberapa hari di bulan November 2026 karena sedang berada di Chicago untuk menjual kerangka manusia. Penyidik mencari lebih dalam lagi dari akun FB-nya, dari IG-nya, dan orang-orang yang terkait. Apakah dia menjual itu sendirian atau dia berkomplot? Jadi penyidik masih melakukan investigasi lebih lanjut. Ada seorang perempuan yang tidak menyebutkan namanya. Dia ngaku dia kenal Jonathan Gerlach sekitar 10 tahun yang lalu karena pernah bekerja di distrik yang sama tapi beda toko. Dan perempuan ini tuh ketemunya berkali-kali sama si Jonathan Gerlach. Tapi saat itu dia mengenal si Jonathan ini dengan sosok yang baik, yang populer, dan semua orang suka sama dia. Pas kasus ini mencuat, perempuan ini shock. Perempuan ini terkejut, dia nggak nyangka banget kalau si Jonathan yang dia kenal selama ini tersandung kasus yang begitu besar. Jadi ceritanya perempuan juga ngasih informasi yang mencengangkan tentang penjualan si Jonathan ini tuh dari laman FB-nya. On a lot of his posts, he kept putting like, if you know, you know. What do you mean? Nah, sama. Maksudnya tuh apa gitu dari caption tuh gitu tuh apa? Maksudnya tuh dia ngambil dari Indonesia. Lu nyuri di mana di Indonesianya? Berarti nih orang pernah ke Indonesia liburan gitu terus nyuri kerangka. Emang bisa lolos gitu? Coba deh kalau kalian ngerti dan paham, punya opini, tulis komen kalian ya. Sepertinya kalau dilihat dari akun IG-nya, dia menggunakan kerangka-kerangka manusia itu untuk jadi kayak masterpiece gitu loh, karya seni gitu. Yang jadi pertanyaan, lu jual ke siapa aja gitu? Apakah private collector ini akan muncul nama-nama nanti yang tidak asing di kita setelah diselidiki, setelah diinvestigasi oleh kepolisian? Gak kebayang tuh siapa aja yang pernah beli karyanya dari dia. Karena kasus ini, si Jonathan Gerlach menghadapi 574 dakwaan dan jaminan $1 juta. Satu kata buat si Jonathan alias si Jontor ini. Ari maneh gelo. Kok kepikiran gitu? Kerangka manusia dijadiin bahan jualan gitu? Jualan online. Oke lah, terlepas itu
kamu anggap itu karya seni kumanehnya, tetep wae itu teh manusia teu hargaan pisan sia mah. Tak habis pikir orang laki tunya, ih kok kayak nggak ada media lain gitu buat dijadiin dia untuk berkarya gitu. Kenapa harus kerangka manusia? Jontor